Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rizky Novali. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis sejarah. Oke, sejarah menurut pembagiannya dibagi menjadi beberapa. Nah, untuk pembagian bidang sejarah ada dua macam, yaitu pembagian sejarah secara geografis dan pembagian sejarah secara tematis. Di pembagian sejarah secara geografis itu dibagi lagi ke dalam beberapa bagian. Di antaranya ada sejarah dunia, yaitu penelitian sejarah dengan ruang lingkup meliputi seluruh dunia, baik wilayah maupun peristiwanya, yang bersifat umum. Yang kedua, ada sejarah wilayah, merupakan bagian dari sejarah dunia. Misalnya, sejarah Asia Tenggara, sejarah Eropa, sejarah Amerika, dan sebagainya. Yang ketiga, ada sejarah nasional, yaitu sejarah suatu negara di mana wilayah dan masalahnya terbatas pada satu bangsa. Contohnya negara kita ya, Indonesia. Yang keempat, adalah sejarah daerah, yaitu penulisan sejarah yang skop wilayahnya merupakan bagian dari satu negara. Nah, di sini bisa diambil contoh sejarah daerah wilayah Kota Semarang, sejarah wilayah Kota Cilacap. Gimana? Sudah paham kan? Oke, lanjut ke sejarah secara tematis. Pembagian ini didasarkan pada ruang lingkup aspek kehidupan manusia dan berusaha mengadakan kajian secara mendalam pada bidang-bidang yang dipelajari. Nah, apa sajakah bidang yang dipelajari? Yang pertama ada sejarah ekonomi, yaitu cabang sejarah yang membahas perkembangan ekonomi yang terbagi menjadi kurun ekonomi famili, kurun ekonomi desa, kurun ekonomi bangsa, sejak awal kehidupan hingga kini. Yang kedua, ada sejarah intelektual yang hanya memandang perkembangan pikiran dan perasaan dari tingkat sederhana ke tingkat tertinggi. Yang ketiga, ada sejarah sosial, yaitu cabang ilmu sejarah yang erat dengan hubungannya dengan perkembangan kehidupan manusia. Yang keempat, ada sejarah keluarga, yaitu sejarah yang hanya berorientasi pada kalangan keluarga tertentu sehingga mengarah pada keluarga dengan silsilahnya. Nah, ini contohnya sudah pernah kalian buat ya di awal pertemuan kita. Pembagian jenis sejarah ditinjau dari jenis waktu. Ada yang membagi menjadi sejarah kuno, sejarah modern, sejarah kontemporer. Tetapi ada juga yang membagi sebagai berikut, yaitu sejarah lama dan sejarah baru. Sejarah lama sendiri lebih mementingkan pada unsur kejadian, peristiwa, kisah, urutan kejadian, dan bersifat konvensional. Ciri-cirinya antara lain subjek yang dikaji, yaitu perkembangan negara, kepala negara, atau panglima perang. Kemudian ciri yang kedua ada aspek politik, termasuk suksesi dalam pemerintahan yang lebih ditonjolkan. Kemudian ciri yang ketiga ada penulisan sejarah menggunakan pendekatan liberal dan menekankan pada kesinambungan, progres, serta urutan kejadian. Kemudian yang kedua ada sejarah baru. Dalam hal ini sering menggunakan pendekatan interdisipliner dengan menggunakan berbagai konsep dari disiplin ilmu sosial lainnya. Adapun ciri-cirinya hampir berlawanan dengan ciri-ciri dari sejarah lama. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada subjek yang dikaji lebih luas, meliputi berbagai golongan dalam masyarakat, terutama masyarakat bawah. Nah, sedangkan yang tadi kan lebih spesifik kepada kepala negara, panglima perang, hanya satu subjek, sedangkan ini lebih luas. Kemudian yang kedua, dalam penulisannya menggunakan metode konflik. Kemudian yang ketiga, sejarah baru lebih bersifat tematis dan bukan berorientasi pada peristiwa atau urutan kejadian, melainkan orientasi pada masalah.
Dan yang terakhir, sejalan dengan perkembangan teori-teori ilmu sosial yang ditandai dengan lahirnya teori kritis, konstruktivistik, dan dekonstruktivistik. Sifat sejarah baru adalah tematis. Contohnya sejarah pertanian, sejarah pendidikan, sejarah kebudayaan, sejarah hukum, sejarah maritim, dan sejarah perekonomian. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk makan. Tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.